Kak Lilis ini merupakan salah satu narasumber yang memang kompeten di bidangnya dan juga sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan atau juga punya pengalaman kerja di bidang HIV dan juga terkait kekerasan berbasis gender. Kemudian nanti mungkin Kak Lilis bisa memperkenalkan diri lebih lanjut ya kalau saya ada yang kurang. Kemudian di narasumber kita yang kedua itu adalah Ibu Norida. Ya. Ibu Norida ini merupakan psikolog ya. Jadi Ibu Norida Weningsari itu merupakan seorang psikolog dan dia juga merupakan salah satu profesional di bidang Women and Child Protection ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya proteksi terhadap anak dan perempuan, merupakan psikolog yang sekarang bekerja di atau menjadi tenaga ahli ya Ibu ya di PPA DKI Jakarta. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah atau ada kurang, nanti mungkin bisa ditambahkan ya Ibu. Beliau juga punya pengalaman cukup panjang ya terkait penanganan trauma, penanganan kekerasan, kemudian juga kekerasan yang berbasis gender atau juga kekerasan terhadap anak, kemudian punya latar belakang sebagai forensik psikologi dan juga latar belakang sebagai pendamping psikologis kepada saksi-saksi atau korban yang mengalami kekerasan ketika menghadapi isu-isu kaitan dengan isu legal. Baik, terima kasih. Mungkin dari itu dari saya, kita mungkin bisa langsung saja lanjut untuk masuk ke inti dari kegiatan kita hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Lilis. Baik, nanti kita akan bantu ini ya Kak Lilis ya, presentasikan. Silakan Kak Cantika untuk bantu mempresentasikan slide-nya Kak Lilis. Saya mulai aja, Bang Jibon. Baik, silakan mungkin boleh untuk memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman yang hadir di acara hari ini di kegiatan webinar Jumat siang-siang, waktunya bobo siang, tapi teman-teman mau ikut di acara webinar ini. Terima kasih Jaringan Indonesia Positif sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber, walaupun saya bukan ahli ya, bukan ahli, tapi ada sedikit pengalaman aja sih dari diri saya pribadi, dan kebetulan saya sekarang bekerja di IPI. Kita sama-sama belajar di sini Mas Jibon, terima kasih juga sama teman-teman di sebenarnya Sekretariat Nasional yang mendukung saya boleh menjadi narasumber, padahal saya saat ini lagi ada di kegiatan offline di luar kota. Saya saat ini di IPI sebagai kepala program untuk kekerasan berbasis gender khusus perempuan dengan HIV. Jadi untuk teman-teman transpuan masih belum bisa kita catat saat ini di IPI karena anggota IPI adalah perempuan dengan HIV. Jadi fokus di perempuan dengan HIV aja masih berat ya. Kalau kita tambah ke transpuan kita masih belum bisa. Jadi IPI sendiri ada program kekerasan, penanganan pencatatan atau pendokumentasian untuk teman-teman perempuan dengan HIV yang dapat kekerasan itu ada di 10 provinsi. Salah satunya adalah DKI. DKI ada di Bali, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di Jogja, ada di NTT, ada di Lampung, ada di Kalimantan Barat, Pontianak, ada di Sumatera Utara, ada di
di Sulawesi Utara. Jadi dari 10 provinsi. Eh, kita langsung ke slide-nya ya. Teman-teman sebelumnya, saya tahu di sini pasti udah jago ya, ahli, mungkin lebih jago dari saya ngomongin gender. Jadi sebelum kita ngomongin kekerasan berbasis gender, jadi kita ngomongin dulu apa sih itu gender, apa sih itu seks, supaya nyambung apa sih kekerasan berbasis gender. Jadi kita belajar gendernya dulu. Next slide, Kak. Nah, pengertian seks and gender sendiri adalah seks adalah jenis kelamin. Sebentar. Seks adalah jenis kelamin yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang universal dan tidak dapat berubah. Jadi universalnya di sini seluruh di dunia, di Indonesia, di Singapura, di Amerika itu sama, laki-laki dan perempuan, tidak berubah. Sebagai contohnya adalah perempuan dapat melahirkan dan laki-laki hanya memiliki sel sperma dan melakukan pembuahan. Jadi sama nih di antara di Indonesia ataupun di luar negeri, di Afrika, di Amerika itu sama. Seks itu antara laki-laki dan perempuan universal dan tidak dapat berubah. Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi sifat, peran, tugas, fungsi berdasarkan jenis kelamin yang diberikan oleh masyarakat secara sosial kepada laki-laki dan perempuan. Gender dapat dipertukarkan dan dapat berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Jadi kayak misalkan kalau di Indonesia yang masak itu tugasnya perempuan gitu. Tapi bisa juga di luar negeri yang tugas masak adalah laki-laki. Jadi bisa dipertukarkan. Laki-laki itu harus rambutnya pendek. Tapi kan sebenarnya perempuan juga bisa rambut pendek ya. Bisa dipertukarkan dan tergantung tempat. Next. Apa sih gender dipersoalkan? Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi sifat, peran, tugas, fungsi berdasarkan jenis kelamin merugikan perempuan karena perempuan diposisikan sebagai nomor 2. Jadi kayak kalau di Indonesia laki-laki yang didahulukan, kayak dari segi pendidikan. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya di dapur, di rumah ngurusin anak gitu. Laki-laki diutamakan. Ada beberapa adat juga di Indonesia yang harus punya anak laki-laki untuk meneruskan marga. Merugikan kelompok ragam orientasi seksual lainnya seperti transpuan. Jadi kalau teman-teman transpuan berekspresi atau memakai pakaian sesuai ekspresinya dia, itu jadi masalah dan dianggap adalah harus pakai baju laki-laki, nggak boleh berekspresi, nggak boleh dandan gitu ya. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia masih menganggap adalah ketika dia sudah menikah atau dia pacaran, laki-laki adalah lebih berkuasa, dan kayak ada yang pernah salah satu kasus gini, kalau udah saya nikahin berarti kamu punya saya berhak melakukan apa saja sama kamu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Kita lanjut, Kak. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender. Karena tadi berbeda, laki-laki lebih berkuasa, perempuan di bawah laki-laki, melahirkan sistem dan struktur ketidakadilan gender di mana korbannya adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa sih bisa laki-laki jadi korban? Kalau di Indonesia, laki-laki harus bekerja. Ketika laki-laki tidak bekerja, pasti dianggap padahal dia sepakat ya, suami istri, suaminya tidak bekerja di rumah mengurus urusan rumah tangga. Tapi ketika di luar, mau aja sih dia tidak bekerja di rumah, ngejemur, nyuci, padahal mereka sepakat ya. Nah, itu laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga, dituntut untuk mencari nafkah, padahal itu bisa dikerjakan bersama-sama. Makanya dan apalagi perempuan ya, banyak layer-layer perempuan. Kalau perempuan tuh nggak boleh ngerokok, perempuan harus pakai jilbab, perempuan tuh nggak boleh pakai celana pendek, perempuan tuh begini begitu gitu. Perempuan dan transpuan mendapatkan bentuk dan dampak ketidakadilan gender yang lebih buruk. Walaupun laki-laki bisa jadi korban, tapi perempuan akan lebih banyak, perempuan dan transpuan itu akan lebih banyak atau lebih buruk dampaknya yang dihadapi pada perempuan dan transpuan. Next, Kak.
Nah, apa sih hubungannya kekerasan berbasis gender dengan HIV? Nah, kalau dia dapat kekerasan berbasis gender atau diskriminasi berbasis gender, dia rentan terpapar HIV. Apalagi dia dapat kekerasan seksual, itu rentan dapat kekerasan dapat HIV, terpapar HIV. Nah, kalau dia HIV, dia juga rentan mengalami kekerasan. Kayak enggak usah deh kekerasan seksual ya, tapi kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan suaminya selingkuh di luar, dapat kekerasan fisik, psikis, direndahkan, dibanding-bandingkan ya, terus dia selingkuh di luar, pulang bawa penyakit, udah mendapat kekerasan, itu resiko untuk mendapatkan terpapar HIV tinggi. Yang padahal dia di rumah kan, ibu rumah tangga, di rumah aja dapat kekerasan, suaminya selingkuh, pulang bawa penyakit, kerentanan kekerasan berbasis gender untuk dapat HIV itu tinggi, apalagi kalau kasusnya kekerasan seksual. Makanya sebenarnya di peraturannya Permenkes yang terbaru ada pencegahan untuk korban kekerasan seksual. Kenapa? Karena ketika dia diperkosa kan kita tidak tahu ya pelakunya HIV atau tidak. Walaupun ada dites, tapi bisa juga kan di masa jendela dia bisa positif HIV dan mengeluarkan korban kekerasan seksual korbannya gitu. Ketika dia melakukan pemerkosaan kepada perempuan, sebenarnya dia sudah HIV tapi masih masa jendela, bisa menularkan ke korbannya. Apalagi kan kalau diperkosa kan dipaksa ya. Tuh. Lanjut Kak. Nah, apa sih itu kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender ada 3 unsur. Tindakan yang membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut. Sebenarnya dia nggak mau dilakukan itu. Kadang ada manipulatif sedikit ya. Didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Itu dari IASC. Nah, kekerasan yang langsung dari UNHCR, kekerasan yang langsung pada seseorang didasarkan atas dasar seks dan gender. Jadi orang melakukan kekerasan karena perannya dia sebagai perempuan, karena penampilannya dia sebagai perempuan, karena gaya bicaranya, karena dia perempuan, dia melakukan itu karena dia perempuan. KBG korbannya bisa perempuan dan bisa laki-laki, bisa juga trans. Lanjut Kak. Nah, sebenarnya ini piramida akar kekerasan KTP, kekerasan terhadap perempuan ya. Alasannya karena seks atau jenis kelamin. Dia melakukan itu karena dia adalah perempuan, seksnya ya. Stereotip. Karena perempuan tuh lemah, atau teman-teman transpuan tuh udah bandel, udah pasti dia dandan gitu, pasti dia bandel, pasti dia nakal gitu ya. Terus karena eksploitasi gender atau identitas gender atau ketidakadilan gender. Tindakannya bisa fisik tuh kayak dipukul, ditampar, didorong, psikis, dikata-katain, dicaci maki. Nah, seksual dan penelantaran ekonomi itu banyak terjadi sama perempuan dengan HIV sebenarnya untuk penelantaran ekonomi. Tujuannya apa sih? Ditujukan kepada perempuan untuk mengurangi atau menghapuskan dan merusak hak dia sebagai perempuan dan menyebabkan penderitaan pada perempuan. Itu kenapa sih? Dia pasti ada alasannya, tindakannya ada, dan bertujuannya pasti untuk merendahkan harkat martabat dia sebagai perempuan. Kayak banyak hal-hal yang kayaknya sepele tapi sebenarnya itu adalah kekerasan. Apalagi kayak sekarang kan ada UU TPKS yang catcalling aja nggak boleh. Itu teman-teman harapannya setelah belajar ini, setelah denger ini, tidak melakukan hal-hal kayak catcalling atau memandang perempuan dengan penuh nafsu gitu. Itu harapannya sih setelah ini, oh ya tidak boleh melakukan ini adalah kekerasan berbasis gender, dan jangan dianggap adalah itu bercandaan. Kadang dia bercanda doang, masa marah sih gitu. Harapan sih teman-teman setelah ini tidak melakukan itu ya. Lanjut Kak. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, fisik, kayak tadi saya bilang bisa dipukul, ditampar, ditendang, diseret,
secara psikis dibanding-bandingkan, kadang kita nggak sadar, apalagi perempuan dengan HIV ya, udah mau minum obat, kadang kita mesti kurus gitu, "Kamu mah, nggak secantik dia," gitu, "kamu kulitnya nggak putih." Itu dibanding-bandingkan secara secara psikis, itu akan bikin kita tidak percaya diri, dihina, dikatakan pelacur, apalagi kita perempuan HIV ya, biasanya dibilang, eee, perempuan penyakitan, perempuan nggak bener. Pasti orang mikirnya kalau orang dengan HIV, apalagi dia perempuan, mikirnya dia pasti perempuan tidak baik-baik. Diancam, diberikan ucapan kasar atau kotor. Itu sering terjadi sama perempuan dengan HIV. Ya sebenarnya saya salah satu korban ya dulu, tapi sekarang saya sudah bisa mengatasi. Saya udah tahu mesti kemana gitu. Kalau dulu nggak tahu mesti kemana. Kekerasan seksual, ada pelecehan seksual, ada pemaksaan perkawinan, ada perkosaan, ada pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi atau pelarangan menggunakan kontrasepsi itu adalah kekerasan, bukan cuma pemaksaan ya. Kalau dia sebenarnya nggak konsen, dia dilarang untuk menggunakan KB, itu juga kekerasan. Kenapa sih itu dibilang kekerasan? Karena kan kita juga punya tubuh sendiri ya. Ada di Muslim, di Islam biasanya ngapain sih KB gitu. Tapi kan kalau kita perempuan dengan HIV, kita mesti punya jarak untuk melahirkan anak, karena kan ketika perempuan HIV mau punya anak itu banyak prosedur yang mesti kita lalui, dan anak mesti profilaksis, ibu mesti sehat, ibunya harus ARV tepat waktu, harus VL tidak terdeteksi, harus tidak ada IO. Jadi banyak pertimbangan ketika kita memutuskan untuk memiliki anak. Dan kalau dia dilarang menggunakan KB padahal dia pengen KB, itu adalah kekerasan. Atau sebaliknya, dia sebenarnya pengen punya anak tapi pasangannya ngelarang dia pakai KB. Pengen punya anak tapi pasangannya suruh dia pakai KB, dipaksa pakai KB, itu juga kekerasan. Yang penting adalah konsen ya. Pemaksaan aborsi, sterilisasi, itu dulu banyak perempuan HIV yang disterilisasi. Pas saya kebetulan punya anak di tahun 2011, itu temen barengan anak saya yang lahirin anak saya tuh, dia disteril juga, tapi anak yang kedua. Setelah melahirkan kedua, disterilisasi, anak yang kedua meninggal dan dia bercerai dari pasangannya, dia pengen punya anak lagi itu susah karena udah disterilisasi. Dan sekarang sih belum saya dengar sih ada sterilisasi paksa untuk perempuan dengan HIV ya, setelah ada UTPKS. Eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Jadi sebenarnya teman-teman ada kan BDSM ya. Kalau salah satunya bukan BDSM dan tidak sepakat, itu adalah kekerasan. Walaupun sepakat tapi sampai berdarah-darah, sampai melukai dan parah, itu adalah kekerasan. Jadi kalau dia sepakat bukan kekerasan, tapi kalau sepakatnya sampai dia mau mati, sampai dia berdarah-darah dan parah, kekerasan yang terjadi sama dia, itu adalah kekerasan juga. Nah, di penelantaran ekonomi ini banyak juga terjadi sama teman-teman perempuan dengan HIV, pengalaman di catatan tahunan IP ya. Dilarang bekerja atau dipaksa bekerja juga bisa jadi. Kalau dia dipaksa bekerja, suaminya nggak bekerja dan dia harus bekerja, kalau dia nggak bekerja, kayak tadi dicaci maki, dimarahin, di segala macam, itu adalah kekerasan. Tidak diberikan nafkah, penghasilannya diambil atau dirampas. Terus banyak juga perempuan HIV ketika dia membuka statusnya ditinggalkan, apalagi posisinya dia hamil ya. Kan sekarang banyak PITC untuk ibu hamil, dan itu ngomong ke pasangannya itu luar biasa susah. Banyak yang akhirnya dia sembunyi-sembunyi minum obat. Akhirnya banyak juga perempuan dengan HIV ketika hamil, tahu status HIV-nya, dia pindah rumah atau pindah akses, dia nggak ke rumah, nggak ke puskesmas. Tuh. Lanjut Kak. Nah, berdasarkan laporan catatan tahunan IP di 2023, jenis kekerasan yang dialami perempuan dengan HIV diterima pengaduannya oleh IP ini sebenarnya sedikit ya, karena banyak perempuan HIV yang nggak mau berani cerita. 51 orang mengalami kekerasan psikis, paling tinggi di psikis. Di 26 orang mengalami kekerasan fisik, ya dipukul, ditendang. 24 orang mengalami stigma diskriminasi, kayak misalkan dia jadi guru, terus didiskriminasi, disuruh berhenti sama dari yayasan tempat dia bekerja.
14 orang mengalami penelantaran ekonomi, 9 orang mengalami kekerasan seksual di tahun ini. Sebenarnya kekerasan seksual pelaporan yang diterima IP meningkat untuk kekerasan seksual ya, sampai tapi gak berani juga ngelapor karena banyak hal yang dipertimbangkan untuk teman-teman ketika dia dapat kekerasan seksual, apalagi dia perempuan dengan HIV ya. 2 orang mengalami kekerasan berbasis gender di ranah online. Jadi teman-teman juga sekarang online itu sosial media juga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita jadi korban kekerasan berbasis gender yang secara nggak langsung itu adalah masalahnya kalau kekerasan berbasis online kita bisa jadi pelaku gitu dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Lanjut, Kak. Nah, dampaknya apa sih kalau dia dapat kekerasan, perempuan dengan HIV atau sebenarnya semua perempuan atau teman-teman MSM atau teman-teman transpuan dapat kekerasan? Yang utama adalah dia bisa trauma, bisa stres, bisa hamil. Kalau diperkosa bisa hamil. Perkosanya tidak langsung diperkosa ya, bisa ada manipulatif, dijanjiin nanti mau dinikahin, dijanjikan nanti mau dinikahin, terus mau dibeliin ini, dibeliin itu, ternyata tidak. Ketika hamil itu bisa jadi hamil ya, ketika walaupun dia sepakat untuk melakukan itu, tapi ada janji-janji yang tidak ditepati adalah kekerasan juga. Bisa tertular HIV, bisa IMS, bisa disabilitas kalau dia dipukul sampai berkali-kali. Saya pengalaman ada temen yang bercerita dia dipukul belakang tengkuk sampai dia akhirnya buta. Dan ya kalau di belakang, kenapa sih pasangannya mukul di belakang sini supaya nggak kelihatan? Kalau di muka kan kelihatan biru-biru lebam-lebam ya, tapi kalau di belakang sini tidak kelihatan, dan dia akhirnya matanya yang sebelah kanan apa kiri gitu nggak bisa ngelihat, dan dia tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh dirinya. Terus bisa memar, terus bisa luka, bisa meninggal juga. Kalau di perempuan HIV, meninggalnya nggak langsung. Dengan melarang orang perempuan dengan HIV akses obat, ya nggak langsung meninggal, tapi kans untuk meninggal tinggi. Karena kalau nggak boleh minum obat kan otomatis dia kesehatannya menurun kan, CD4 menurun, viral terdeteksi, secara psikis dia tidak baik, dan itu menyebabkan bisa perempuan dengan HIV meninggal dengan dilarang minum obat ya. Dikeluarkan dari sekolah, kalau dia masih sekolah bisa dikeluarkan dari sekolah, dari universitas, bisa juga di PHK, karena di Indonesia tuh kalau korban, udah mah korban masih disalahin. Apalagi kalau dia kekerasan seksual. Dia berani bercerita kekerasan seksual yang dialami aja itu luar biasa loh. Teman-teman dia takut, soalnya takut nggak dipercaya. Bisa di PHK. Kenapa sih? Kan ketika melaporkan ke polisi, kita mesti punya waktu bolak-balik ya kan. Itu bisa di PHK. Kehilangan harta karena kita bolak-balik butuh biaya, bisa kejadiannya jauh, bisa juga dirampas, kriminalisasi. Jadi korban, terus kita bisa dikriminalisasi, apalagi kalau dia terus dia pengguna nafsa, yang ditanya malah pengguna nafsanya, bukan dia korban kekerasan berbasis gender yang dialami. Lanjut, Kak. Nah, di IP sendiri, contoh-contohnya yang di IP yang udah di IP terima di tahun 2023, 52 orang mendapat dampak secara psikologis kayak stres, nggak percaya diri, malu untuk akses obat. Kan kalau dia biru-biru datang ke rumah sakit kan juga malah jadi ini ya, nggak percaya diri ya, takut ditanyain macam-macam. 28 orang mengalami dampak fisik, 23 orang mengalami dampak secara ekonomi, 8 orang mengalami dampak secara seksual, bisa tertular HIV kan. 5 orang putus pengobatan ARV, dampaknya itu di perempuan HIV dia bisa putus ARV karena kan ketika dia dipukul sama pasangan nggak mungkin dia cari-cari mana tempat obat, mana mau keluar dari rumah aja bawa badannya aja bisa keluar aja udah alhamdulillah. Kalau dia keluar nggak bawa KTP, nggak bawa kartu berobat, kan mana sih kalau orang dipukulin terus bawa repot nyari KTP, repot nyari kartu berobat kan susah ya. Itu dia menyebabkan
teman-teman putus ARV. Satu orang meninggal setelah mendapat kekerasan dari keluarga karena diabaikan membawa korban ke rumah sakit. Karena suaminya dari kasus yang ini, suaminya melarang dia dibawa ke rumah sakit karena dianggap biarin aja, biar dia sadar, biar dia insaf gitu. Jadi karena dia nggak minum obat, akhirnya dia meninggal. Lanjut, Kak. Siapa aja sih pelakunya? Nah, pelakunya itu bisa paling banyak sih di pasangan ya. Kalau di laporan di IP kasus yang paling banyak adalah dari pasangan. Bisa juga keluarga. Bisa juga orang yang nggak dikenal. Kok bisa sih orang yang nggak kenal kayak kita di kereta atau kita lagi di jalan? Kan teman-teman tuh sering denger kan yang orang mengeluarkan penisnya tuh di pinggir jalan, itu kan kita nggak kenal kan. Itu juga bisa terjadi di perempuan ya, semua perempuan sebenarnya. Teman sendiri bisa jadi pelaku, aparat negara bisa jadi pelaku, media jurnalis juga bisa jadi pelaku. Kadang malah jadi media menggiring opini bahwa perempuannya yang salah gitu. Kan banyak tuh malah disalahkan perempuannya. Organisasi masyarakat, tokoh agama, bisa lembaga pendidikan dan kesehatan. Di IP sendiri pelaku yang paling banyak adalah suami atau pasangan. Suami 22 orang, pacarnya ada 9 orang. Atasan tempat dia kerja ada 6 orang, terus dilakukan oleh keluarga 6 orang, ada dari layanan kesehatan ada 4 orang, rekan kerja ada 3 orang, ada teman 2 orang, jadi ada satu lagi adik dari atasan tempat dia kerja ada 1 orang, pelanggan pekerja seks ada 2 orang. Jadi siapapun bisa jadi pelaku, yang dibilang nggak disangka ternyata bisa jadi pelaku. Karena biasanya apalagi kekerasan seksual bisa terjadi sebenarnya pelakunya orang terdekat gitu. Lanjut, Kak. Ini apa sih bedanya kekerasan berbasis gender dengan kriminal umum? Kalau kekerasan berbasis gender dilakukan atas perbedaan jenis kelamin, stereotip, identitas gender, ekspresi gender, konstruksi gender. Jadi dia melakukan itu karena ekspresi gendernya. Nah, ekspresi gender biasanya terjadi sama teman-teman transpuan nih atau teman-teman MSM. Karena identitas gendernya, stereotip perempuan tuh harusnya di rumah, perempuan tuh harusnya masak gitu. Konstruksi gender yang sudah terbentuk di Indonesia ya, bahwa perempuan adalah di rumah, nggak boleh kemana-mana, harus ngurus anak, harus multitasking, dan kadang-kadang pelakunya juga kayak tadi, perempuan juga. Kenapa sih perempuan juga? Karena mungkin dia juga korban ya. Kadang-kadang perempuan juga yang harusnya tuh belum jadi ibu yang sempurna kalau belum menyusui. Sedangkan kita perempuan dengan HIV, tidak semua dokter membolehkan perempuan HIV menyusui. Kalau di luar kita, sekitaran kita, kalau belum jadi ibu yang sempurna, kalau belum menyusui pakai ASI ya, kita kan perempuan HIV tidak bisa melakukan itu kan, harus dengan syarat tertentu. Apalagi di kita belum banyak yang berani atau membolehkan, dokter anak membolehkan perempuan dengan HIV memberikan ASI. Mungkin di beberapa dokter boleh, ada juga yang kebanyakan sih langsung dikasih susu formula. Dan masih banyak perempuan dengan HIV melahirkan secara sesar. Dan itu juga jadi masalah. Kadang-kadang perempuan sendiri ngomong, kenapa sih mesti lahir sesar? Belum jadi ibu yang sempurna kalau belum melahirkan secara normal. Padahal mah sesar dan normal sama-sama sakit, sama-sama berjuang ya perempuan untuk melahirkan anak. Jika tidak ada unsur di atas, dinamakan kekerasan biasa atau kriminal umum. Contohnya kayak kriminal umum, dia dipukul atau dia dilakukan kekerasan itu karena dia mencuri, bukan karena dia perempuan. Lanjut, Kak. Nih, tantangannya kenapa sih perempuan dengan HIV enggan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi sama dia? Karena perempuan HIV merasa tidak memiliki posisi tawar dalam rumah tangga. Relasi pacaran, ketika dia pacaran pun, dalam keluarga, di dalam masyarakat, karena status HIV-nya ya, dia merasa sebagai
dia sebagai perempuan aja udah posisi tawarnya sudah rendah, ditambah lagi dia perempuan dengan HIV. Perempuan dengan HIV masih belum memahami hak mereka. Jadi belum paham nih kalau dia juga berhak kok mendapatkan fasilitas dari negara. Kadang masih takut gitu ketika dia melaporkan kekerasan yang terjadi sama dia takut status HIV-nya disebar sih. Tuh, sehingga dia banyak memutuskan tidak. Banyak perempuan yang dengan HIV ya, saya mau cerita aja, saya takut lama, habisnya nanti anak saya tinggal, saya nggak ada biaya untuk kesananya, atau takut diberhentikan kerja karena kalau saya sering izin-izin. Ketakutan dan keraguan untuk melaporkan karena khawatir ya tadi status HIV-nya yang dibuka oleh publik. Tuh ragam kondisi, misalkan dia perempuan HIV, terus dia pekerja seks, terus dia pengguna nafsa. Nah, kerentanan ini akan bertambah ketika dia mendapat kekerasan, dan ketika dia melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, terus melapor ke polisi karena dia perempuan HIV, terus dia pengguna nafsa, terus dia bertato gitu ya, yang ada kamunya aja sih lagian gitu. Biasanya bukannya status kekerasan yang ditangani, tapi pengguna nafsanya yang ada di penjara. Petugas layanan kesehatan belum memahami tidak memahami hak perempuan dengan HIV dalam mengakses layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA dan kebutuhan lainnya. Jadi sebenarnya belum terintegrasinya layanan kekerasan berbasis gender, layanan kekerasan dengan layanan HIV. Kalau di Jakarta sendiri sih sudah ada ya, dari Tarakan juga udah terintegrasi ya. Tapi di daerah-daerah itu belum. Jadi yang PDP layanan HIV masih belum bisa menggali kenapa sih ini perempuan HIV datang, dia bisa lost to follow up, kenapa sih dia nggak datang. Itu sebenarnya ada, bisa juga kan, kenapa dia tidak datang ke layanan kesehatan, bisa juga dilarang sama suaminya, bisa juga dipaksa untuk bekerja sama suaminya, jadi dia tidak punya waktu untuk datang ke layanan. Bisa juga dia nggak mau datang karena ada yang saya pernah dengar obatnya dibuang sama pasangannya. Ada itu dibuang sama pasangannya kan, ketika dia balik lagi kan dia takut kan obatnya udah habis, sebenarnya waktunya masih sebulan lagi ya, tapi karena dibuang sama pasangannya ya udah males balik lagi tuh. Terus kalau untuk mengakses dari pencegahan ibu ke anak, masih banyak perempuan HIV itu kayak harus melahirkan secara sesar, padahal kalau dia memutuskan untuk normal melahirkan per vagina dan dengan syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi, sebenarnya kan bisa melahirkan secara per vagina ya atau normal. Tapi di Indonesia itu masih banyak tetap memutuskan untuk sesar. Kalau dia melahirkan terus dia menyusui, sebenarnya kan dia punya hak untuk menyusui dan anaknya juga berhak untuk dapat ASI yang baik ya. Tapi lagi-lagi di kita di Indonesia masih banyak pelarangan untuk perempuan dengan HIV memberikan ASI, walaupun ya dengan syarat ya, perempuan HIV kita arahkan untuk kalau mau ASI ya dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, dan anaknya juga kan harus profilaksis segala macam. Itu sebenarnya sudah diedukasi, tapi lagi-lagi peraturan yang harus susu formula, kan nggak boleh mix feeding gitu. Itu sih mungkin di Jakarta udah beberapa teman yang sudah bisa memberikan ASI dan dengan dukungan keluarga ya, memberikan ASI kitanya positif HIV itu luar biasa. Walaupun saya tidak memberikan ASI ya, waktu saya melahirkan anak saya yang ketiga itu saya memberikan susu formula, itu pun dengan dukungan keluarga, karena kalau tidak dengan dukungan keluarga, memberikan profilaksis anak di tengah malam dia harus menyusui, itu kalau tidak dengan dukungan keluarga itu luar biasa bikin bisa baby blues ya. Tapi untungnya saya dapat dukungan keluarga. Ketika waktunya minum obat profilaksis anak bayi saya, itu alarm bunyi semua dan anak saya dibantu untuk memberikan profilaksis. Kan obatnya pahit, jadi kan bayi nangis, dan itu dibantu untuk gendong, saya dikasih waktu untuk istirahat. Itu sih yang luar biasa, dukungan dari keluarga. Tuh, lanjut Kak. Nah, ini daerah-daerah wilayah kerja petugas penerima pengaduannya IP
walaupun cuma mau cerita, itu kita catat kenapa sih fungsinya untuk bahan advokasi bahwa perempuan dengan HIV rentan mendapat kekerasan. Kita ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Jogja, ada di Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara, NTT, Kalimantan Barat. Terima kasih. Kalau butuh apa-apa sih boleh ngobrol-ngobrol terkait kekerasan berbasis gender pada perempuan dengan HIV bisa menghubungi saya di 0896 7796 5335. Terima kasih Kak Jibon. Baik, terima kasih Kak Lilis. Ya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kita semua. Ya, memang menarik ya. Menurut studi secara global pun juga menunjukkan ya bahwa kekerasan berbasis gender ini memiliki hubungan terkait dengan penularan HIV. Nah, setelah itu juga mempunyai kontribusi untuk memperkeruh keadaan dengan misalnya tadi ya adanya pelarangan mengakses obat ya. Jadi dapat kekerasan juga di rumahnya ketika seseorang sudah terindikasi memiliki HIV gitu ya, mendapatkan HIV, dia jadi susah mendapatkan akses pengobatan atau akses dukungan lainnya terkait kesehatan sehingga memperburuk kesehatan orang tersebut. Nah, ini memang seperti jadi kayak lingkaran setan ya, Kak ya. Nah, Ya, kemudian juga tadi diinformasikan bahwa kekerasan berbasis gender itu bukan hanya kekerasan yang sifatnya fisik. Jadi ada kekerasan yang memang secara psikologis ya diberikan tekanan-tekanan, kemudian juga mungkin ada kekerasan secara ekonomi ya karena konstruksi sosial di Indonesia mungkin lebih banyak suami yang mempunyai mata pencarian gitu ya ketika nanti istri atau pasangannya itu memiliki atau mendapatkan atau statusnya terindikasi HIV itu mendapatkan kekerasan secara ekonomi gitu ya. Jadi kayak mungkin uangnya diambil atau bahkan juga tidak dinafkahi gitu ya karena mungkin malu atau ya banyaklah alasannya. Tapi itu juga merupakan kekerasan. Jadi hal yang menarik adalah kekerasan berbasis gender itu atau yang namanya kekerasan kan mungkin dulu secara awam kita tahunya kekerasan tuh harus fisik ya, tapi sekarang kekerasan itu bisa berbentuk macam-macam seperti itu. Nah kemudian juga ada kekerasan berbasis gender yang sifatnya online. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, karena dengan adanya sosial media dan sebagainya ini bisa jadi banyak ya banyak media untuk melakukan kekerasan yang berbasis gender. Nah, hal ini menarik tentu dari teman-teman yang sudah hadir di sini mungkin ada yang mau bertanya nih sebelum kita beralih ke narasumber kedua. Silakan apabila ada yang mau bertanya langsung saja buka mic-nya. Oke, mungkin belum ada yang mau langsung bertanya, tapi di kolom chat ada ya yang menyatakan ya bahwa menurut pengalaman saya butuh waktu minimal 3 tahun untuk bisa speak up. Nah, apalagi sudah berulang. Nah, gimana nih tanggapannya nih Kak Lilis? Ya mungkin memang tadi kan udah disampaikan juga sama Kak Lilis ya bahwa mungkin tidak mudah. Tapi seperti apa nih tanggapannya mungkin? ya. Setiap orang kan beda-beda ya Bang Gibor untuk menerima atau berani bercerita itu kan setiap orang beda-beda. Ada yang bisa langsung cerita, ada yang nunggu dulu bisa bertahun-tahun karena kan kekerasan itu bisa berulang ya, nggak bisa juga sekali udah terus pasangannya berhenti gitu, bisa berulang dan bisa bertahun-tahun itu lama baru dia berani menceritakan kasus kekerasan yang terjadi sama kita. Karena di Indonesia kalau kita ngomongin yang terjadi sama kita di dalam rumah tangga itu dianggap aib. Ngapain sih nyebarin aib keluarga, pasangan, bikin jelek aja gitu. Itu kenapa banyak orang yang nggak berani cerita kasus yang dialami oleh perempuan ketika dia dapat kekerasan di dalam rumah tangga ya. Sebenarnya
bukan perempuan HIV aja, tapi ketika dia perempuan biasa yang bukan yang HIV ya, dapat kekerasan ngomongin apa yang terjadi sama dia aja itu luar biasa loh. Butuh waktu, butuh proses, butuh keberanian, butuh dukungan dari keluarga. Ketika dia mau melaporkan kasus kekerasannya, kalau keluarga tidak mendukung, itu juga dia akan mundur lagi. Atau ketika dia memutuskan untuk bercerai deh, nggak usah dia melaporkan ke polisi. Ketika dia dapat kekerasan dari pasangannya atau KDRT dari pasangannya, dia memutuskan bercerai, itu keluarga belum tentu juga ngedukung gitu. Jadi butuh dukungan dari keluarga, butuh dia juga secara ekonomi dia bisa berdiri, bisa sendiri gitu. Itu dia sih Bang Jibon. Setiap orang beda-beda dan setiap orang punya keberanian yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Bisa juga konteks waktu, tempat, keluarga yang kalau dia bercerita saat itu juga dia malah disalahin. Jadi dia nunggu waktu yang tepat. Kayak tadi 3 tahun, ya tidak apa-apa. Itu waktunya dia untuk teman-teman berani bercerita karena kita nggak bisa memaksakan setiap orang harus sama-sama kita ya. Itu sih Bang Jiban. Dan IPI sendiri untuk korban semua keputusan ada di tangan korban. Kita nggak boleh maksain harusnya dilaporin nih kayak gini, nggak boleh kayak gitu Bang Jiban. Jadi harus tetap semua atas kebutuhan korban. Nah, saya mau cerita aja ya sudah tidak apa-apa. Itu adalah keputusannya dia. Kayak tadi butuh 3 tahun, itu luar biasa loh. Ketika dia berani bercerita kasusnya, walaupun udah 3 tahun ya, kita bilang 3 tahun lama banget sih lu perlu cerita. Itu luar biasa, dia berani cerita aja, itu kita perlu perlu apresiasi. Dan kita sebagai teman-teman yang menerima curhatan atau cerita dari teman lain, percaya sama apa yang diceritakan. Apalagi kalau kekerasan seksual ya, itu biasanya pelakunya orang yang nggak disangka, kayak baik-baik, padahal dia adalah pelaku. Dan kita kalau ketika dia teman kita cerita, kita percaya karena ketika ngomongin kekerasan apalagi seksual ya, dia itu takut banget nggak dipercaya. Karena kan orang yang melakukan ya bisa bapak mertua, bisa juga kakak, bisa juga ipar, bisa juga temen gitu kan. Ketika ngomongin seksual itu malu malu juga dan takut disalahin juga. Elunya aja sih genit. Di Indonesia kan suka gitu kan. Elunya aja genit, elunya pakai bajunya sih seksi. Kan nggak ada hubungannya pakai baju seksi dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual alami. Itu Bang Gibon. Baik, terima kasih Kak Lilis. Ya, jadi memang tidak semudah itu, jadi kita perlu selalu hargai ya orang yang mau speak up. Nah, tapi kira-kira nih kalau kadang-kadang kan salah satu yang bikin tidak speak up itu mungkin dia tidak tahu juga, tidak tahu kemana ya. Kira-kira apakah di IP ini yang di 10 wilayah tadi, apakah memberikan mungkin pendampingan atau seperti apa pelayanan yang diberikan IP ini? Ya, Baik. kalau di IP belum ada pararegalnya kebetulan ya Bang Jibon. Jadi baru petugas penerima pengaduan. Ketika teman-teman menceritakan kasusnya bisa menghubungi teman-teman P3, nanti saya kasih listasi Bang Jibon untuk teman-teman P3 di IP bisa menceritakan, nanti kita merujuk ke LBH sesuai kebutuhannya dia mau kemana sih, dia mau dilaporin mau ke UPTD kah, mau ke LBH kah. Nah IP DKI sendiri ada kan, di DKI sering merujuk ke teman-teman UPTD PPA, itu udah sering merujuk ke UPTD PPA. Dan ada beberapa juga yang akhirnya merujuk ke LBH APIK tuh, kayak di NTT kita kerjasama dengan LBH APIK sih, udah saling merujuk. Dan IP juga sebenarnya kebetulan saat ini gabung di dalam forum pengada layanan kekerasan, jadi organisasi forum yang isinya ya bantu teman-teman ketika mendapatkan kekerasan dan membantu untuk kayak kita bisa sharing-sharing terkait ini loh Bang Jibon, ini harusnya pakai pasal ini loh gitu. Dan IP juga ikut ngawal UU TPKS kemarin sampai sekarang, UU turunannya juga sekarang kan udah keluar tuh undang-undang perpres UPTD, bener nggak sih Ibu Kak, aku manggil salah ya, Kak Kak Norida. Norida. Nah, Kak Norida sekarang kan perpres UPTD sudah keluar ya. Tuh, itu juga kita ngawal sih. Kenapa sih kita ngawal? Supaya kita tahu hak-hak kita sebagai perempuan. Dan
yang selama ini ya saya alami ya. Saya sebagai perempuan ketika dulu nih saya dapat kekerasan, yang saya tahu kalau ngelapor adalah ke polisi gitu. Padahal kan kita bisa loh ke UPTD dulu ngobrol, kasih tahu kita bisa bisa konsultasi hukum, kita bisa dapat layanan psikologi gitu. Bang Jibon. Jadi teman-teman IP biasanya merujuk kebutuhan teman-teman yang dapat kekerasan, apakah dia butuh KDS, bisa dirujuk ke KDS setempat. Jadi nggak melulu layanan kekerasan ya, siapa tahu dia cuma butuh dukungan sebaya. Nah, biasanya yang merujuk ke KDS, atau dia ternyata butuh ARP, dirujuk ke teman-teman PS. Jadi nggak ngerujuk ke semua layanan kekerasan, tapi bisa merujuk ke layanan HIV. Itu Bang Jibon. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, berarti IP bisa ya membantu untuk merujuk sesuai dengan kebutuhan dari si pelapor itu sendiri ya. Nah, ini ada yang ngechat nih, Kak Lilis. Iya. Dan Mas Tejo siap jadi pararegalnya tuh katanya, Kak Lilis. Iya, Mas Tejo. Temen deket ini. Guru-guru saya Mas Tejo tuh. Oke, terima kasih ya Kak Lilis. Nanti ini ada beberapa pertanyaan lagi, kita simpen dulu ya, karena kita beralih dulu ke narasumber kedua. Mungkin juga akan memberikan informasi yang lebih menambahi dari Kak Lilis. Tadi Kak Lilis terkait dengan kekerasan berbasis gendernya itu sendiri, tetapi mungkin dari Ibu Norweida ini dengan pengalamannya dan kompetensinya akan memberikan lagi informasi, baik itu mungkin terkait hukum juga ya Kak ya, atau juga terkait dengan teknis-teknis pelaporan atau bagaimana mendampingi dan sebagainya. Oke, kita sambut dulu, waktu dan tempat juga kita berikan kepada Kak Norweida. Silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Ibu Bapak, kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat. Sejujurnya nih, jam segini mata saya udah kriip-kriip dari tadi ya. Karena habis makan siang terus bawaannya jadi ngantuk gitu ya. Tapi tadi Kak Lilis sudah menyampaikan informasi yang akhirnya ya bikin saya melek juga gitu, dan semoga juga saya sebenarnya jatuhnya semacam melanjutkan gitu apa yang sudah disampaikan Kak Lilis tadi. Jadi sebelumnya salam kenal semuanya, nama saya Norida Weningsari, boleh dipanggil Nori aja biar gampang gitu ya. Yang penting bukan Ponori. Jadi saya adalah tenaga ahli psikolog klinis di Pusat PPA DKI Jakarta yang hari ini akan ngajak teman-teman berdiskusi. Intinya sih berdiskusi ya mengenai layanan dari kasus pada kasus kekerasan perempuan dan anak gitu. Nah, mungkin langsung saja saya mulai gitu ya, bahwa Pemprov DKI Jakarta ini sebenarnya sudah memiliki segudang gitu ya kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender gitu, mulai dari ada peraturan daerah yang itu sudah ada sejak tahun 2011 gitu ya, kemudian juga peraturan daerah ini kemudian dilengkapi gitu ya, semakin banyak diturunkan juga peraturan gubernur, baik itu kaitannya dengan akses layanan korban kekerasan dari sisi medis, kesehatan, rumah aman, kemudian tenaga ahli tenaga layanan, upaya-upaya pencegahan gitu. Jadi peraturan-peraturan mulai dari Pergub, Kepgub sampai instruksi gubernur ini memang sudah cukup banyak gitu, meskipun mungkin ada beberapa hal yang belum secara spesifik dibuat, namun pada prinsipnya peraturan-peraturan ini sudah mengakomodir kebutuhan penanganan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak. Di DKI Jakarta, teman-teman semua sebagai gambaran. Jadi di DKI Jakarta ini ada kasus, ini adalah jumlah kasus yang setiap tahunnya masuk ke Pusat PPA DKI Jakarta atau Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Di tahun 2023 kita menerima 1.682 kasus gitu ya. Ini kasusnya memang luar biasa, sempat ada penurunan tahun 2020, tapi ini karena COVID ya Ibu Bapak ya, sehingga mungkin angka pelaporannya menurun, tapi kemudian setelah itu kasus-kasus terus naik gitu, dan ya totalnya 2023 itu 1.682.
Nah, memang kasus terbanyak kami ini adalah pada usia anak gitu. Jadi kalau berbicara anak maka sampai usia 18 tahun gitu ya, di mana jumlah kasusnya ada 951, itu yang paling banyak. Yang paling banyak selanjutnya adalah usia 25 sampai 59, setelah itu yang 18 sampai 24. Jadi kalau kita lihat usia anak dan usia dewasa awal dan dewasa madya ini menjadi kasus yang banyak memang kami temukan gitu ya. Kemudian dari kasus-kasus tersebut memang 665 itu adalah kebanyakan korbannya adalah pada anak ya, terutama ini adalah anak perempuan gitu. Nah, bagaimana dengan gambaran umum korban kekerasan berbasis gender dengan HIV? Bahwa memang di DKI Jakarta ini selama 5 tahun terakhir tidak banyak yang kami tangani gitu ya. Jadi memang angka pengaduannya itu cukup sedikit, bahkan total kasus yang teridentifikasi artinya memang klien-klien ini membuka gitu ya, membuka informasi ataupun melalui rujukan yang kami lakukan itu yang kemudian teridentifikasi HIV itu ada 8 kasus, usianya bervariasi dari 17 sampai 27 tahun, terjadi pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, namun pada laki-laki memang ini di usia anak. Kemudian jenis kekerasan yang dialami ini mulai dari intimate partner violence, baik itu berupa kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam pacaran gitu ya. Kemudian ada kekerasan seksual berulang, terutama ini yang LSL, dan eksploitasi seksual komersil anak gitu. Nah, HIV ini pada semua kasus itu muncul karena adanya transmisi seksual melalui transmisi seksual. Kemudian pada kasus IPV penularan diduga kuat terjadi dari pasangan. Bahkan pada beberapa kasus ini kami menemukan bahwa dia sendiri baru akhirnya melakukan pemeriksaan setelah pasangannya ini diketahui positif dan mengungkapkan bahwa dia positif, baru kemudian dia meriksa gitu ya. Kemudian pada kasus kekerasan seksual berulang dan SK ini penularannya kebanyakan pada tidak bisa diketahui dengan pasti pelakunya atau siapa yang menularkan gitu. Jadi ada beberapa kasus terutama yang tadi kekerasan seksual berulang dan eksploitasi seksual komersil, mungkin kalau istilah sekarang lebih banyak orang tahu open BO gitu ya. Ini rata-rata memang sulit diketahui kemudian tertularnya dari siapa gitu. Kemudian apakah layar saya terlihat tuh tampaknya? Oh, terlihat ya. Oke. Kemudian selanjutnya sebagian besar korban ini baru mengetahui kondisi HIV setelah petugas layanan mendorong dilakukan pemeriksaan. Jadi kami melakukan assessment, semacam assessment resiko gitu ya, dari kemudian perilaku seksual yang kemudian disampaikan gitu ya, atau kekerasan seksual yang dialami itu bagaimana kemudian resiko HIV-nya gitu, dan ketika kami dorong untuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan itu baru kemudian diketahui gitu. Nah, proses disclose informasi atau coming out-nya gitu ya, itu menjadi kendala dan dilema. Di satu sisi ingin tentunya mengungkapkan itu, tapi ada kekhawatiran daripada korban bahwa ketika nanti menyampaikan maka dia akan mendapatkan perilaku-perilaku yang negatif gitu, sehingga itu membuat sulit untuk melaporkan atau mendisclose gitu ya mengenai kondisi HIV-nya. Selama menangani kasus, jadi ada beberapa refleksi yang kami juga kemudian lakukan gitu ya, bahwa yang kami lihat pendampingan ini menjadi salah satu sumber kekuatan dan resiliensi dari korban kekerasan dengan HIV gitu. Jadi ketika mereka terkoneksi, terhubung dengan komunitas, dengan individu atau dengan lingkungan-lingkungan yang positif gitu, ini menjadi salah satu sumber kekuatan dan menjadi salah satu bahkan sumber motivasi gitu ya untuk pulih dari kondisi psikologis yang mungkin terpuruk akibat kekerasan maupun kondisi HIV-nya. Nah, ini yang juga kami lihat adalah salah satu dari refleksi kami, pemahaman akan HIV dan dinamika kekerasan berbasis gender ini belum merata. Baik HIV dan KBG ini sebagai isu yang independen maupun saling berkolerasi gitu. Jadi kebanyakan ketika terinformasi soal HIV ini yang paling berat Ibu Bapak, karena beberapa kali kami menemukan terutama yang baru mengetahui mengenai kondisi HIV-nya gitu ya, itu merasa sangat terpuruk gitu, dan itu semakin mempengaruhi kondisi psikologis. Terlebih lagi pengetahuan korban KBG mengenai HIV itu cukup terbatas gitu, sehingga itu yang kemudian membuat kami juga mendorong untuk menghubungkan korban dengan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang mendukung upaya pemberdayaan ataupun pendampingan pada ODIF gitu ya. Kemudian yang kami temukan juga bahwa tidak banyak kemudian ODIF gitu ya yang mengetahui, yang punya pengetahuan mengenai akses layanan.
Jadi kebanyakan pada nggak tahu lapor terus kemana sih gitu, meminta bantuan untuk konseling itu kemana sih gitu. Jadi ini yang juga menghambat. Kemudian kondisi HIV tidak sepenuhnya disampaikan kepada kami sebagai tenaga layanan karena ada kekhawatiran terhadap stigma gitu. Jadi memang tapi ini pun saya bisa memahami kenapa gitu. Bahkan saya sendiri harus mengakui bahwa tidak semua petugas layanan kami itu memahami mengenai HIV gitu. Jadi kebanyakan masih punya pemahaman atau pemahamannya akan mitos-mitos yang selama ini beredar gitu ya mengenai HIV. Kemudian meski KBG dapat menjadi faktor resiko HIV, namun perlu dipahami bahwa HIV menjadi alat kontrol pelaku gitu. Jadi beberapa kami melihat bahwa kondisi HIV ini membuat kemudian korban semakin sulit untuk lepas dari pelaku, sehingga korban juga sulit untuk lepas dari situasi berkekerasan atau pilihan-pilihan yang dimiliki korban ini jadi terbatas gitu. Jadi kondisi HIV ini seringkali dijadikan sebagai kontrol dari pelaku gitu ya, dan membuat korban ini semakin sulit untuk lepas dari situasinya. Kemudian hambatan dan kendala dalam penanganan yang kami temukan ini masih banyak stigma terhadap korban sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan dan haknya. Kemudian kalau pada korban yang dia awalnya datang karena kondisi kekerasan berbasis gender, tapi kemudian diketahui bahwa dia positif HIV, ini kondisi HIV-nya juga semakin mempengaruhi kondisi psikologis korban gitu. Saya sangat meyakini gitu ya bahwa kondisi ini pasti kondisi yang sulit sekali untuk diterima gitu ya, dan ini pasti berdampak secara psikologis juga, dan ini yang kemudian semakin membuat proses akses layanan ini semakin kompleks gitu. Nah, edukasi dan monitoring terkait kondisi HIV juga ini belum terintegrasi dan belum merata gitu. Jadi masih maksudnya saya sendiri juga kalau misalnya mengkomunikasikan kepada beberapa klien kami, terutama yang punya resiko, itu juga mereka ya tadi karena belum paham, belum tahu, dan ketika kalau kita tarik lagi ya mereka sama sekali terinformasi gitu ya, edukasi mengenai ini. Tadi saya menyampaikan teman-teman semua bahwa salah satu sumber resiliensi, sumber kekuatan gitu ya. Jadi kalau resiliensi itu saya ibaratkan daya lenting, kemampuan untuk kembali pulih saat menghadapi situasi sulit. Jadi kalau kayak karet tuh kita tarik gitu, kita stretch, kita kasih tekanan, kita tarik pokoknya sekerasnya, itu kemampuan untuk kembali seperti kondisi sebelumnya. Nah, ini resiliensi gitu. Nah, resiliensi pada korban kekerasan berbasis gender dengan HIV, kami menemukan bahwa pendampingan itu jadi sumber resiliensi yang utama gitu ya, bahwa mereka tahu, mereka memahami bahwa mereka nggak sendiri, ada orang-orang yang peduli, mereka punya komunitas-komunitas yang bisa mendukung mereka gitu. Itu jadi hal yang sangat penting. Karena itu diperlukan pendampingan dalam mengakses layanan kekerasan berbasis gender pada penyintas termasuk dengan HIV. Nah, kalau dari situ maka kita juga perlu menilik lagi. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan penyintas kekerasan berbasis gender termasuk dengan HIV gitu ya. Yang pertama, ini adalah penanganan medis atau kesehatan. Saya yakin teman-teman di sini juga mungkin memahami gitu ya bahwa layanan medis dan kesehatan ini jadi layanan yang utama dan penting karena ini semacam kebutuhan dasar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan psikososial, bagaimana kemudian mereka mendapatkan dukungan emosi dan psikologis dan mendapatkan penanganan yang bebas dari stigma. Selanjutnya adalah penanganan keamanan dan perlindungan, termasuk rumah aman gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa lepas dari situasi berkekerasannya dan mendapatkan dan merasa aman dan terlindungi. Selanjutnya adalah penegakan hukum dan keadilan gitu, dimana ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal lainnya gitu ya, misalnya kondisi korban, kemudian mekanisme adat, kebutuhan dokumen kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, artinya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka penyintas ini juga sebenarnya punya hak gitu ya, hak-hak mereka sebagai penyintas atau korban kekerasan berbasis gender. Yang intinya hak ini ada 4 yang utama gitu. Yang pertama, hak atas kebenaran, pengakuan bahwa mereka adalah korban, pengakuan bahwa ya yang mereka alami itu adalah kekerasan dan sesuatu yang berdampak, jadi semacam validasi gitu ya, bahwa apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan itu memang sesuatu yang valid, bahwa pengalaman mereka itu adalah pelanggaran hukum gitu, dan bahwa emosi mereka saat ini adalah sangat manusiawi. Itu jadi salah satu hal yang penting untuk mereka dapatkan. Karena itu dalam setiap proses pendampingan ini jadi hal yang paling penting juga untuk kita lakukan, yaitu mempercayai apa yang disampaikan oleh korban gitu. Jadi
termasuk di kantor saya sendiri, saya selalu menekankan bahwa soal itu kejadian benar atau tidak gitu ya, itu bukan urusan kita yang menentukan sebagai pendamping. Urusan kita adalah bahwa kita mengakui, memvalidasi apa yang mereka alami ya, dan juga kemudian memberikan dukungan. Itu peran kita. Soal benar salah itu soal aparat penegak hukum untuk membuktikan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hak atas keadilan. Jadi setelah mendapatkan pengakuan gitu ya bahwa benar yang mereka alami adalah kekerasan, maka mereka mendapatkan keadilan dari perlakuan tersebut gitu, bahwa mereka pelakunya mendapatkan konsekuensi gitu, dia sebagai korban juga mendapatkan akses atau pemenuhan hak lainnya, itu jadi hal yang penting. Selanjutnya hak atas perlindungan. Jadi setiap korban kekerasan berbasis gender ini punya hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk merasa aman, merasa nyaman gitu ya, merasa dia terlindungi, itu jadi hal yang penting. Dan ini juga adalah sebagai salah satu upaya dari ya keadilan dari kejadian yang mereka alami adalah bahwa mereka mendapatkan perlindungan tersebut. Yang terakhir juga adalah hak atas gitu ya, bahwa mereka berhak pulih baik secara medis, secara psikologis maupun secara sosial, dan mereka berhak untuk kemudian bisa kembali berfungsi seperti individu lain seperti yang lainnya gitu ya. Nah, kadang-kadang hak-hak ini adalah sesuatu yang mungkin gimana ya, kadang beberapa orang merasa bahwa udahlah saya udah nggak mau lanjut proses hukum gitu misalnya, karena saya udah males menjalani proses hukumnya, ini sesuatu yang melelahkan gitu misalnya. Itu seringkali jadi salah satu hal yang akhirnya membuat mereka ya karena lelah proses hukumnya, malas dengan proses hukumnya, ya udah memilih untuk tidak mendapatkan hak akan keadilan gitu. Tapi dari pengalaman saya menangani kasus teman-teman semua, ibu bapak, itu saya melihat bahwa ternyata klien-klien yang dia mendapatkan hak atas keadilan gitu ya melalui proses hukum, proses pemulihannya itu ternyata juga lebih optimal. Kenapa? Karena dia pengakuan bahwa dia adalah korban, kemudian juga adanya keadilan yang mereka dapatkan gitu ya. Ini ternyata juga menjadi bagian dari proses pemulihan itu sendiri. Gitu, makanya saya memahami bahwa memang ada dilema-dilema dalam menjalani proses hukum. Namun proses hukum pun perlu kita lihat sebagai salah satu upaya pemenuhan atas hak, dan bagaimana kemudian korban ini mendapatkan semacam closure gitu ya. Artinya dapat semacam ya kalau kita selalu bilang yuk kita buka chapter baru, kita buka buku baru gitu. Tapi buka buku baru kan harus menutup yang lama gitu ya. Nah, ini semacam closure yang ketika mereka mendapatkan keadilan ini, maka proses pemulihannya pun akan lebih optimal. Gitu. Kemudian dalam memenuhi hak korban tentunya dalam memenuhi hak korban, mengakseskan mereka pada kebutuhan-kebutuhan, maka pendamping ini perlu mempertimbangkan atau memperhatikan prinsip-prinsip dalam mendampingi. Gitu, yang pertama tentu memastikan keselamatannya. Keselamatan dan keamanan ini jadi hal nomor satu yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian menjamin kerahasiaan, termasuk ketika misalnya korban ini juga memutuskan untuk dia belum ingin membuka diri mengenai status HIV-nya gitu ya, atau dia belum ingin melaporkan mengenai kasus kekerasannya gitu, maka kita menghargai itu gitu, kita memberikan jaminan kerahasiaan. Tugas kita adalah mengedukasi kenapa kemudian itu perlu dilakukan, tapi keputusan akhirnya keinginannya itu harus ya kita masuk ke prinsip yang selanjutnya, menghargai. Kita harus hargai ketika akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau melapor dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian juga kita tidak hanya menghargai keinginannya, tapi kita juga menghargai bahwa dia punya hak untuk menentukan sendiri hidupnya. Dia juga punya martabat yang juga harus kita jaga dan kita hargai. Selanjutnya adalah memastikan bahwa layanan tidak diskriminatif. Ini saya rasa penting, terbebas dari jenis kelaminnya gitu ya. Namun memang ini hambatan di kantor saya gitu ya, karena kami tuh namanya juga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, jadi kami hanya menangani perempuan dan anak gitu. Nah, yang terakhir tentunya bahwa pendampingan itu kita harus berprinsip pada kepentingan terbaik penyintas atau korban. Jadi sekali lagi bahwa yang akan menjalani proses dan lain sebagainya adalah penyintas atau korban itu sendiri gitu, sehingga untuk mengambil keputusan atau untuk menyarankan sesuatu atau misalnya untuk mendorong dia melakukan sesuatu, kita pun perlu mempertimbangkan kepentingan dari terbaiknya. Kemudian apa tujuan pendampingan dan penanganan awal?
Yang pertama adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan keamanan, gitu ya, baik korban maupun keluarga sesuai dengan hak mereka. Jadi prinsip utama dari pendampingan dan penanganan awal ini adalah kita memastikan kebutuhan dasar mereka dan keamanannya terpenuhi, gitu. Jadi sebelum misalnya nih ada korban kekerasan gitu yang datang kepada teman-teman semua, ya mungkin kebutuhannya tidak langsung konsultasi hukum gitu ya, mungkin kebutuhannya tidak langsung konseling psikologi, tapi kebutuhannya sebenarnya adalah bagaimana mereka mendapatkan tempat yang aman dulu gitu. Jadi kebutuhan dasar dan keamanan ini harus jadi tujuan utama dalam setiap pendampingan dan proses pemberian layanan. Kemudian memfasilitasi pelayanan terpadu gitu ya. Jadi layanan yang tidak hanya tersegmentasi pada satu kebutuhan saja, tapi juga layanan yang terpadu. Kemudian menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial korban dan keluarga serta mencegah keterpisahan. Kemudian meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, terutama supaya layanan yang kita berikan kepada korban dan keluarga ini tuh optimal gitu ya, demi kepentingan terbaik mereka. Gitu. Selanjutnya memberikan model praktik penanganan kasus gitu ya, memberikan masukan bagi perumus kebijakan gitu. Jadi ini juga hal yang penting Ibu Bapak. Kenapa kemudian ada beberapa kasus yang mungkin belum di-highlight oleh pemerintah gitu ya, belum kemudian menjadi diarus utamakan atau belum kemudian inklusi, karena ketika tidak ada masukan-masukan, tidak ada praktek baik, best practice atau bukti-bukti gitu ya mengenai suatu kasus atau fenomena tertentu, maka ya nggak akan juga itu kemudian dilihat gitu. Sehingga sangat penting data, kemudian berbagi informasi mengenai kasus, bukan kasus detailnya ya Ibu Bapak ya teman-teman ya, tapi lebih ke gambaran umum kasusnya gitu. Maka itu akan membantu juga bagi perumus kebijakan untuk kemudian membuat mekanisme, alur, atau layanan yang optimal. Kemudian yang terakhir, menghasilkan model praktek penanganan kasus kekerasan multidisiplin yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan. Ini juga hal yang penting. Nah, salah satu skill atau keterampilan yang saya rasa sangat penting dimiliki oleh teman-teman gitu ya, yang nantinya akan mendampingi, ini adalah dukungan psikologis awal atau DPA gitu ya, atau istilah bahasa Inggrisnya mungkin teman-teman familiar, Psychological First Aid atau PFA. Gitu. Jadi apa itu DPA? DPA adalah respon yang manusiawi dan suportif terhadap sesama manusia yang menderita dan membutuhkan dukungan. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan istilah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya, di mana kalau ada orang yang kecelakaan, luka-luka gitu, kita memberikan respon-respon awal yang tujuannya untuk mencegah masalah atau kondisi yang lebih parah, lebih buruk. Gitu. Nah, DPA juga sama. Ini semacam respon awal secara psikologis ketika seseorang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tujuannya adalah untuk mencegah kondisi yang lebih parah, gitu, kondisi psikologis yang lebih parah. Ini adalah respon yang manusiawi dan suportif terhadap sesama manusia. Saya yakin teman-teman di sini sebenarnya udah punya skill dan keterampilannya, cuma selama ini nggak tahu aja gitu, kalau itu tuh istilahnya DPA. Gitu. Nah, dalam dukungan psikologis awal ini ada prinsip dan tahapannya, tapi intinya ada 3, yaitu lihat, dengar, dan hubungkan. Gitu. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kondisi keamanannya, resiko-resiko keamanannya. Kemudian memeriksa dengan seksama apakah ada yang memerlukan bantuan gawat darurat gitu ya. Kemudian memeriksa reaksi stresnya, apakah ada yang serius, misalnya apakah dia ada resiko untuk melukai diri, untuk bunuh diri, dan lain sebagainya. Jadi intinya di proses lihat ini, kita mengamati dulu kebutuhan dari si korban atau penyintas. Kemudian tahap kedua ini adalah tahap mendengar. Gitu ya. Jadi di tahap ini tentu orang-orang yang perlu kita bantu itu kita dekati gitu ya. Kemudian kita bertanya bukan kronologisnya gitu. Jadi fokus dari DPA ini bukan kronologis. Bukan kronologis. Kalau teman-teman bayangin kalau ada orang kecelakaan misalnya, kecelakaan motor. Yang akan kita lakukan pertama mungkin adalah membawa dia ke tempat yang aman dulu, memastikan luka-lukanya, apakah ada luka serius yang butuh penanganan segera gitu ya. Kemudian apakah ada yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penanganan segeranya. Bukan nanya, kok bisa kamu jatuh? Kamu kenapa jatuh? Gimana ceritanya bisa jatuh? Gitu. Jadi bukan nanya kenapanya gitu, tapi merespon dan memastikan keamanan itu jadi hal yang penting. Jadi ketika di sini kita bertanya, yang kita tanyakan adalah apa sih yang sedang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka khawatirkan? Gitu ya, apa yang kemudian menjadi concern mereka gitu. Itu yang kemudian kita coba dengar. Kita juga di sini tidak bertanya
fokusnya sekali lagi, tapi kita mendengarkan cerita mereka dan membantu memfasilitasi ketenangan. Jadi supaya mereka semakin tenang. Nah, di keterampilan dengar ini maka ada skill-skill lain yang perlu teman-teman juga miliki gitu ya. Misalnya mendengar aktif gitu ya, kemudian merespons secara empatik gitu. Itu juga jadi hal-hal yang penting dimiliki keterampilannya. Nah, yang selanjutnya adalah menghubungkan. Jadi kita membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk bisa mengakses kebutuhan dan layanan dasarnya. Gitu. Kemudian kita memfasilitasi dalam proses memikirkan mengenai cara keluar dari masalah. Kemudian kita juga memberikan informasi, juga menghubungkan ke keluarga dan bantuan sosial. Gitu. Nah, salah satu bantuan atau layanan yang bisa kita hubungkan atau kita akseskan kepada korban, terutama kekerasan berbasis gender, ini kalau di Provinsi DKI Jakarta, Pusat PPA DKI Jakarta. Kalau di daerah namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Gitu. Nah, saya mungkin membahas yang di DKI Jakarta ya, teman-teman ya. Kalau di DKI Jakarta, ini ada Pusat PPA DKI Jakarta, ini adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DPPAPP. Gitu, yang memang kita menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Meliputi layanan pengaduan 24 jam, layanan hukum, layanan psikologis, pendampingan, rujukan gitu, dan ini semua aksesnya 24 jam dan gratis Ibu Bapak, teman-teman semua. Bagaimana cara mengakses layanannya? Ini bisa datang langsung ke kantor pusat kami di Pulau Gadung. Kebetulan dulu di belakang ini juga KPAD ya, kantor Komisi Penanggulangan HIV/AIDS gitu ya, daerah Provinsi DKI Jakarta. Tapi kemarin kebetulan direnov, kayaknya belum pada balik gitu ya ke lokasi kantornya. Tapi kantor kami ada di Pulau Gadung. Tapi selain di Pulau Gadung, kami juga punya 35 pos pengaduan yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Pulau Seribu. Gitu. Nah, ini akses karena kantor gitu ya, ini bisa diakses kalau yang pos pengaduan jam 8 sampai setengah 5 kurang lebih. Ibu Bapak, teman-teman juga bisa mengakses melalui hotline pengaduan, itu di 0813 176 17622. Ini bisa lewat SMS, WA maupun telepon. Nah, mungkin beberapa juga sudah familiar bahwa di Jakarta ini ada semacam 911 gitu ya, namanya Jakarta Siaga 112. Yang ini adalah layanan bebas pulsa dan bisa diakses 24 jam. Di mana pos pengaduan berada, ini tersebar teman-teman semua di 5 kabupaten kota DKI Jakarta, utara, selatan, barat, timur, pusat, termasuk di Kepulauan Seribu. Lalu bagaimana alur mekanisme rujukan dan jenis layanannya? Yang pertama memang ketika korban ini datang gitu ya, terutama kami tentu sangat mengharapkan didampingi gitu, karena memang ya dukungan itu yang mereka butuhkan. Ini bisa melalui 112, aplikasi Jakarta Aman, pos pengaduan gitu ya, kemudian datang langsung, rujukan, hotline, dan penjangkauan, pos pengaduan ini nanti selanjutnya akan dilakukan assessment oleh manajer kasus kami gitu ya, di mana nanti assessment ini dilakukan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan layanannya. Kalau misalnya nih, ternyata kebutuhannya, oh saya mau lapor hukum, saya butuh konsultasi hukum, saya butuh konseling, gitu. Makanya nanti akan dihubungkan dengan layanan hukum kami, layanan psikologis, atau misalnya butuh akses rujukan, itu bisa ke pendamping korban, atau ke eksternal, misalnya layanan medis, layanan kesehatan, kami tidak punya di Pusat PPA DKI Jakarta, tapi kami karena sama-sama di bawah Pemprov DKI juga ada UPT, yaitu Puskesmas dan RSUD, kami bisa merujuk gitu ya ke layanan medis, kami juga bisa merujuk ke layanan perlindungan, baik itu shelter maupun rumah aman, juga bisa layanan-layanan lain, misalnya pendidikan, pemberdayaan, itu juga bisa kami akseskan. Kami juga bisa mengakseskan ke layanan-layanan perlindungan, misalnya di bawah kementerian atau lembaga nasional gitu ya, LPSK misalnya, KPAI, Komnas Perempuan gitu ya, dan rujukan layanan akhir KPPA. Setelah itu dari assessment itu kan kemudian diakseskan pada layanan-layanan, nanti akan dilakukan evaluasi, apakah masih perlu layanan atau tidak dan lain sebagainya sebelum akhirnya nanti terminasi. Tapi jangan khawatir karena biasanya kalau di kami terminasi kasus itu bukan yang penting udah dapat satu layanan terus abis itu diselesain kasusnya, enggak gitu. Bahkan salah satu klien saya itu udah 3 tahun konseling Ibu Bapak, teman-teman semua. Jadi saya ngonselingin dia dari tahun 2021 itu masih sampai sekarang konseling. Ada klien saya yang dari 2019 itu masih konseling juga sampai sekarang di pusat PPA. Jadi memang kami memahami dan menyadari gitu ya bahwa dampak tadi sudah disampaikan Mbak Liris, dampak kekerasan berbasis gender itu luar biasa.
salah satu dampak yang tidak terlihat itu kan psikologis gitu. Nggak kelihatan tapi berdampak sekali dan jangka panjang gitu. Nah, ini yang kemudian kami berusaha akomodir. Layanan apa yang bisa diakses? Ini yang pertama penerimaan pengaduan dan pendampingan gitu ya. Mulai dari assessment, visitasi, rujukan, penjangkauan gitu. Kemudian ada layanan psikologis, mulai dari psikoedukasi, pendampingan psikologis selama proses hukum, asesmen resiko, kemudian konseling, pemeriksaan psikologis atas rujukan kepolisian, keterangan ahli di kepolisian dan pengadilan gitu ya. Kemudian juga penghitungan proyeksi restitusi. Jadi restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atas konsekuensi dari suatu tindak pidana tertentu gitu ya. Kami juga mendukung proses itu. Kemudian ada layanan hukum, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan hukum di kepolisian, kemudian di kejaksaan, pengadilan, mediasi, dan unit reaksi cepat. Gitu. Kami juga memiliki rumah perlindungan sementara. Ini semacam tempat perlindungan sementara yang berfungsi menyediakan atau memberikan akses penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ini memang relatif singkat, Ibu Bapak, hanya 14 hari, tapi memang karena tujuan utama dari RPS ini adalah menyediakan tempat sementara sebelum akhirnya ditentukan apakah dia punya kebutuhan untuk misalnya ke rumah aman gitu ya, atau layanan-layanan lain gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Ibu Bapak, teman-teman semua. Senang sekali rasanya bisa berdiskusi bersama gitu ya, dan silahkan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nori. Ya, nggak boleh Bu ya tadi ya, Kak Nori. Maaf ya, saya ini masih suka nggak enakan orangnya, Kak. Baik, ya tadi nampaknya sudah dijelaskan ya beberapa hal-hal yang menarik juga ya. Mungkin seandainya kalau kita ada orang-orang terdekat kita ya, tadi udah diinfokan kira-kira bagaimana sih agar kita bisa memberikan dukungan ya minimal ya, dengan mendengar, dengan juga memperhatikan kondisi dia dan sebagainya. Nah, memang untuk penanganan ini tentu di setiap daerah berbeda, tetapi kita mungkin ambil contoh di Jakarta, tapi harapannya juga mungkin ini bisa dapat dapat dilakukan juga ya di setiap daerah. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Kak Nori, dari beberapa teman mungkin yang saya inikan dulu dari kolom chat karena tadi sudah ditanya dari sesi yang sebelumnya mungkin. Nah, tapi juga kalau Kak Lilis nanti mau menambahkan boleh juga ya Kak Lilis ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan ya, bahwa yang menarik di sini ya, terutama mungkin ini, bagaimana kita melibatkan laki-laki secara aktif dan bermakna dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender tanpa memicu resisten atau backlash dari kelompok tertentu? Wah, ini pertanyaannya bagus gitu ya, dan sulit untuk saya jawab gitu, karena tadi kalau dibilang tanpa ada backlash dari kelompok tertentu, ini yang tahu tekniknya tentu laki-laki itu sendiri gitu ya. Tapi kalau saya melihat gini, teman-teman Ibu Bapak semua, kalau kita lihat kasus kekerasan berbasis gender, betul bahwa itu sangat mungkin terjadi pada laki-laki, tapi kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki gitu ya. Selama ini fokus dari pencegahan dan penanganan adalah bagaimana kemudian kita menguatkan perempuan dan anak supaya mereka bisa terhindar dari kekerasan gitu ya. Tapi kita melupakan bahwa pelaku itu sebenarnya adalah ya tadi mayoritas adalah laki-laki ya. Semoga yang di sini tidak ya teman-teman ya. Saya yakin yang di sini, yang di forum ini tidak gitu. Tapi kita melupakan bahwa kebanyakan pelakunya adalah laki-laki, sehingga untuk pencegahan harusnya kita juga menargetkan laki-laki gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melibatkan laki-laki? Setahu saya di Indonesia sudah mulai banyak gitu ya, keterlibatan laki-laki melalui misalnya aliansi laki-laki baru, yang bagaimana dia mulai mentransformasi peran-peran laki-laki gitu ya, yang tadinya sangat dilihat sangat maskulin, tapi maskulinitasnya ini kemudian diajak juga untuk memikirkan bahwa patriarki, maskulinitas itu juga merugikan laki-laki gitu, karena banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali kendala-kendala yang ditemui laki-laki dalam dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari karena
maskulinitas dan patriarki itu gitu. Misalnya untuk meminta bantuan saat punya masalah psikologis. Itu pada laki-laki seeking help behavior atau perilaku meminta bantuan tuh kurang sekali. Makanya kalau di layanan gitu ya, nggak usah deh layanan kekerasan berbasis gender. Konseling secara umum aja. Kalau teman-teman cek di psikolog puskesmas gitu ya, di mana lagi lembaga-lembaga yang menyediakan layanan konseling, kebanyakan yang mengakses tuh perempuan. Karena laki-laki ini tuh apa ya, semacam ya itu tadi, ada resistensi gitu ya, ada hambatan-hambatan karena konstruksi sosial soal mencari bantuan. Jadi saya rasa bagaimana kemudian melibatkan laki-laki adalah setidaknya dimulai dari yang peduli dulu, yang peduli-peduli ini mulai kemudian meredefinisikan maskulinitas gitu, apalagi sekarang udah ada toxic masculinity, itu kita redefinisikan lagi gitu ya, kita ajak bahwa maskulinitas gitu ya, itu tuh sesuatu yang juga merugikan laki-laki loh, gitu. Nah, dari sini kemudian laki-laki ini bisa menjadi contoh atau role model dari situasi itu. Saya mau ngasih satu contoh sederhana, konkret gitu ya, ini dialami oleh ayah saya. Ayah saya itu orang yang sangat patriark gitu ya, karena orang Jawa. Jadi pantang banget untuk bapak saya itu ke dapur. Megang pisau ke dapur tuh pantang. Orang laki-laki Jawa tuh gak ada yang mau gitu ya, ke dapur untuk megang pisau gitu. Sampai pada suatu hari bapak saya ini punya teman kantor gitu ya. Terus waktu itu bapak saya ngajakin rapat di hari Sabtu, ayo kita rapat dan sebagainya gitu. Terus teman kantornya bilang, Pak, nggak bisa Pak, istri saya lagi ada apa gitu. Jadi saya harus jagain anak dan ngurusin anak gitu. Terus itu jadwal saya untuk ngapain lah, untuk ngurusin rumah, untuk jadi pekerjaan domestik. Terus abis itu bapak saya bertanya gitu ya, kamu mau sih ngelakuin itu kan kerjaan perempuan gitu. Terus temennya ini bilang, ya enggak lah Pak, orang nyicil rumahnya barengan, masa ngurusin anak nggak mau barengan gitu. Dan setelah itu bapak saya itu beli pisau dan masak gitu. Dia masak di rumah gitu, masak di dapur. Artinya apa? Ternyata melibatkan laki-laki untuk berperilaku tertentu atau mengurangi resiko perilaku kekerasan itu perlu pelibatan laki-laki juga gitu. Jadi perlu ada focal point dari laki-laki yang memang memahami ini gitu ya, dan kemudian menjadi role model. Gitu. Itu menurut saya itu dulu jawabannya gitu ya. Sebelum kemudian kita juga secara aktif berperan. Tapi balik lagi teman-teman, bahwa jangan sampai perannya laki-laki dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan ini kemudian mengambil alih peran-peran yang memang sebenarnya bahwa perempuan ini kebanyakan korban adalah perempuan gitu. Jadi artinya tetap ada peran-peran tertentu gitu ya untuk mengedukasi sesama laki-laki, tapi juga tidak mengoverpowering gerakan-gerakan perempuan yang selama ini sudah ada gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bu lagi ya kan, Kak Nori. Saya tuh kebiasaan ya. Kenapa ya? Baik, ya menarik ya. Berarti apa yang bisa dilakukan tentu selain upaya-upaya yang sudah ada dan juga meningkatkan lagi layanan yang ada, tentu pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan. Karena ya itu tadi balik lagi, terkadang yang pada umumnya memang pelakunya adalah laki-laki, maka mungkin sudut pandang laki-laki itu yang mungkin bisa kita cari tahu dan kita menjadi modal kita untuk mengubah bagaimana laki-laki berperilaku, mungkin seperti itu ya, Kak Nori ya. Oke, kemudian di sini juga ada yang sudah bertanya lagi nih. Nah ini mungkin memang benar ya, tadi udah disinggung juga bahwa paling banyak terjadi pada perempuan, tapi bagaimana kalau kekerasan berbasis gender ini terjadi pada laki-laki? Apakah layanannya atau juga ininya itu seperti apa? Terima kasih. Ya, mungkin saya dulu, nanti Kak Lilis bisa menambahkan ya. Jadi betul bahwa KBG itu bisa terjadi juga pada laki-laki. Kita pernah mendengar ya, ada salah satu kasus kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kerja yang korbannya adalah laki-laki. Tapi perlu diingat juga nih bahwa ketika KBG itu terjadi kepada laki-laki, seringkali most of the time kebanyakan pelakunya pun laki-laki. Gitu. Jadi bahwa ada ketimpangan relasi itu tetap terjadi, atau ada persekusi gender gitu, misalnya ada laki-laki yang tidak memenuhi stereotip gitu ya, atau peran-peran maskulinitas tertentu gitu, atau misalnya menampilkan diri secara feminin, kemudian dia mendapatkan tekanan atau mendapatkan kekerasan
karena ekspresinya gitu. Itu kan juga sering terjadi. Bagaimana ketika mengalami itu? Jujur memang di Pusat PPA DKI Jakarta kami tidak menangani untuk laki-laki dewasa karena kami perempuan dan anak, tapi di Pemprov DKI Jakarta itu juga tersedia layanan psikologi di bawah naungan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Gitu. Jadi kami ada 22 puskesmas yang sudah memiliki psikolog yang bisa diakses oleh siapapun. Gitu, itu bisa. Atau misalnya ke lembaga-lembaga yang memang menyediakan layanan konseling secara umum, misalnya ada yayasan pulih gitu ya, atau kalau misalnya lembaga bantuan hukum mungkin bisa mengakses lembaga bantuan hukum yang memang menerima konsultasi atau pendampingan hukum untuk kasus-kasus yang umum. Mungkin itu Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Nori. Kalau Kak Lilis ada tambahan Kak Lilis? Iya, aku sih sedikit tambahan ya, Bang Jibon. Saya setuju sebenarnya dari yang pertanyaan yang pertama dengan Kak Nori bahwa pencegahan kekerasan itu harusnya melibatkan laki-laki, karena sebenarnya banyak dari laki-laki pelaku tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan. Karena dianggap biasa, selama ini itu adalah hal yang biasa, bukan kekerasan ya. Jadi pencegahan itu sebaiknya memang harus melibatkan laki-laki supaya dia tidak jadi pelaku. Karena banyaknya juga yang jadi pelaku karena dia emang itu kekerasan ya, saya baru tahu kayak gitu. Di dulu-dulu pelibatan laki-laki itu sangat sedikit ya untuk bagaimana dia supaya tidak jadi pelaku. Walaupun nanti dia juga bisa jadi korban ya. Tapi di tahun-tahun ini, di belakangan ini IPI bersama JIP juga sih melakukan nggak banyak tapi lumayan memberikan impact ya, ketika kita ada di program CFCS untuk TB, itu kita melibatkan laki-laki dari pengguna nafsa untuk jadi fasilitator. Dan kenapa sih melibatkan laki-laki untuk kekerasan berbasis gender di isu TB? Supaya ya itu laki-laki, jadi ketika laki-laki yang memberikan informasi terkait kekerasan berbasis gender bahwa tidak boleh melakukan ini adalah kekerasan dan tidak boleh dilakukan, itu biasanya lebih dipercaya dibanding kita perempuan. Itu kan karena lo perempuan aja jadi membela haknya. Tapi kalau laki-laki yang berbicara bahwa ini nggak boleh loh dilakukan, itu adalah kekerasan. Karena laki-laki yang berbicara ya sedikit banyak pasti orang lebih banyak percaya karena dia sama-sama laki-laki ya, satu gender gitu ya. Kalau kita yang ngomong karena kita kebanyakan jadi korban, karena pembenaran aja, karena pembelaan aja karena dia perempuan. Tapi kalau laki-laki itu lebih didengar sih gitu. Untuk pencegahan ya. Untuk yang terakhir pertanyaan kedua, saya pernah berkunjung ke salah satu LBH di Manado waktu di Sulawesi Utara. Sebenarnya dia LBH itu menerima korbannya laki-laki atau perempuan untuk kekerasan berbasis gender ya. Jadi ada LBH yang sebenarnya dia menerima kalau ada laki-laki dapat kekerasan berbasis gender, tapi itu jarang yang mengakses ke LBH karena malu, takut, yaitu karena di Indonesia masih menganggap kalau apalagi pelakunya perempuan ya, biasanya menganggap cemen digituin perempuan aja ngadu gitu. Jadi banyak ketika laki-laki dapat kekerasan itu sebenarnya bisa ada LBH yang bisa bantu untuk akses konsultasi hukum terkait kekerasan yang terjadi sama dia gitu. Cuman teman-teman dari laki-laki itu saya juga nggak tahu ya, dari yang saya datengin kemarin itu bilangnya nggak ada yang datang dari laki-laki, walaupun kita membuka pintu untuk laki-laki ketika dia adalah korban kekerasan berbasis gender. Itu sih Kak. Jadi keberanian laki-laki atau ketika dia mengadu pasti banyak cemoohan juga sih dari luar ketika dia ngomongin dia dapat kekerasan dari pasangannya atau dia dari perempuan. Apalagi di Indonesia kan perempuan biasa tadi di bawah, terus ketika dia jadi pelaku kayaknya laki-laki tuh ngerasa lebih rendah diri. Nah, saya bukan laki-laki tapi mungkin dari laki-laki bisa menjawab itu sih Kak. Terima kasih. Ya baik Kak Lilis ya, berarti ya itu tadi ya kayak apa ya, cycle yang muter-muter aja, karena tadi sudah disinggung juga oleh Kak Nori ya bahwa kadang-kadang konstruksi patriarkis itu ya sebenarnya banyak merugikan lelaki itu juga sendiri ya. Berarti kan ketika ada kejadian-kejadian seperti ini ya karena ada konstruksi sosial seperti itu,
seolah-olah kalau lelaki menceritakan atau membutuhkan pertolongan seperti dianggap lemah gitu kan. Nah, jadi justru ya itulah itu yang memang perlu kita ubah bersama-sama. Jadi menarik juga nih mungkin yang ditulis oleh Kak Herman Hidayat nih ya. Bagaimana menurunkan KGB mungkin dari awal diajarkan sedini mungkin patriarki ini ya, untuk menurunkan patriarki laki-laki ya. Ini diajarkan sedini mungkin untuk ilmu bertahan hidup ya. Jadi dirubah, bukan rumah tangga yang kesannya rumah tangga itu hanya untuk perempuan gitu ya. Tapi bagaimana ilmu-ilmu dasar seperti memasak, mencuci ya, itu ya memang harus dilakukan siapapun gitu ya, nggak harus perempuan. Jadi setiap manusia ya pasti perlu itu gitu kan. Ini menarik juga ya. Jadi kecil tapi bermakna juga nih menurut saya ya. Jadi ini mungkin bisa juga menjadi perhatian ke kita-kita dulu lah yang ada di rumah gitu ya. Ketika kita memiliki keluarga atau kita memiliki anak, kita bisa mulai nih terapkan bahwa hal ini bukan hanya pekerjaan perempuan kan, seperti itu. Oke, nah mungkin sudah lewat juga dari jamnya, tapi ada nggak yang mau bertanya lagi satu pertanyaan mungkin yang ingin bertanya langsung? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung bisa open mic, saya beri satu kesempatan terkait dengan kekerasan berbasis gender. Ya, mungkin ada Wita Cihan, Kak Wita, silakan. Atau kepencet nih? Baik, kita lewatkan ya Kak Wita. Kak Riza Rizali, silakan Kak Iya. Riza. Ya. Izin bertanya, saya Riza. Baik, silakan. Iya, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita dapat memastikan akses yang setara dan berkualitas terhadap keadilan dan layanan bagi semua korban KBG, terlepas dari latar sosial, ekonomi, etnis, agama, dan orientasi seksual mereka. Terima kasih. Pertanyaannya cukup susah ya. Betul deh, terima kasih banyak Kak Riza. Mungkin saya dulu sebelum nanti ditambahkan Mbak Lilis gitu ya, Kak Lilis. Jadi memang ini selalu jadi pertanyaan yang pasti akan menjadi, ini apa ya, selalu menjadi pertanyaan, terutama pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu. Meskipun kalau instansi pemerintah nggak suka tuh pakai istilah marginal gitu ya, tapi memang betul bahwa saya meyakini bahwa setiap lembaga ini dengan isu pengarus utamaan inklusivitas gitu ya, pengarus utamaan inklusivitas, pengarus utamaan isu gender, gitu, ini berupaya bahwa setiap lembaga itu memiliki semacam keterbukaan gitu ya, bahwa layanan itu bisa diakses oleh siapapun, apapun latar belakangnya gitu ya, baik latar belakang sosial, ekonomi, kemudian keberagaman disabilitasnya, keberagaman gendernya dan lain sebagainya, itu memang itu sudah diupayakan. Dan upaya kalau di kami ya di Pusat TPA DKI Jakarta memastikan itu adalah dengan kami pertama punya SOP gitu ya, standar operasional prosedur dalam setiap pemberian layanan yang ini tersertifikasi melalui ISO, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami secara rutin melakukan penguatan kapasitas kepada tenaga layanan kami untuk memahami isu-isu keberagaman tersebut. Gitu, itu yang kami usahakan untuk lakukan. Namun Kak Riza, memang saya juga harus fair dong bilang bahwa beberapa petugas layanan tentu punya value, punya nilai-nilai tertentu dalam diri mereka yang akhirnya membuat mungkin mereka melakukan memberikan layanan yang mungkin tidak sesuai gitu ya dengan harapan atau kode atau misalnya prinsip-prinsip dalam pendampingan. Itu memang terjadi, tapi dalam proses ini supervisi itu menjadi salah satu upaya yang kami lakukan sih. Gitu. Tapi pada prinsipnya dengan adanya isu-isu inklusivitas saat ini, tentu setiap lembaga, termasuk lembaga pemerintah yang menyediakan layanan ini berupaya untuk mengakomodir inklusivitas tersebut. Meskipun kalau kayak kami kan ya kami udah di close nih di perempuan dan anak gitu. Jadi memang ya
ya udah perempuan ini, definisi perempuan akhirnya merujuk pada KTP-nya gitu. Jadi ya itu memang masih ada hambatan dan kendala dalam hal tersebut, Kak Riza. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Kak Lili silahkan. Saya ini sebenarnya kan untuk layanan pemerintah ya. Saya setuju, sepakat sama Kak Nori bahwa sebenarnya biasanya lembaga udah masing-masing sudah ada SOP yang non stigma diskriminasi ya. Di undang-undang pun biasanya atasnya tuh ada non stigma diskriminasi, tapi balik lagi tadi ke orangnya punya value sendiri, dan kadang kita tidak gimana ya, setiap orang kan punya pandangan sendiri, terus juga ada beberapa yang udah kita kasih informasi atau kasih tahu bahwa ini adalah hak kita, tapi itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Dan mungkin juga petugas atau layanan kesehatannya sendiri, layanan kekerasannya itu belum paham isu gender. Banyak petugas-petugas di isu kekerasan, baik itu di polisi, di jaksa, di UPTD, maaf ya Kak Nori, mungkin nggak semua orang paham isu SOGI SC gitu, keberagaman agama, terus SOGI SC aja deh, itu masih banyak yang nggak tahu dan banyak yang menolak tahu terkait SOGI SC, karena kan di agama kita tuh banyak yang lebih ke ngelihatnya ke agama ya, gitu sih Kak. Ya ini tuh sebenarnya tugas bersama sih, untuk tugas kita bersama-sama untuk tetap kalau terjadi hal-hal yang tidak, pemenuhan korban tidak sesuai atau menyalahi aturan, sebenarnya tugas kita bersama-sama untuk kita catat, kita dokumentasikan, dan itu bisa kita laporkan sih, gitu sih. Di IP sendiri ketika perempuan HIV mengakses kekerasan, layanan kekerasan, ketika dia dapat diskriminasi, itu kita catat juga bahwa masih ada loh diskriminasi untuk perempuan dengan HIV gitu. Itu bisa diadvokasi, dan bersama-sama sih mengawal ya, bersama-sama kita menuju Indonesia yang baik ya, apalagi untuk penanganan semua kekerasan, baik itu perempuan HIV, perempuan secara general, teman-teman transpuan, laki-laki, supaya berjalan yang dengan semestinya ya, dengan mendapatkan layanan yang maksimal dan komprehensif. Terima kasih Kak. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih para narasumber. Mungkin waktu juga nih ya yang memisahkan kita ya. Terima kasih informasinya. Terima kasih sudah ikut hadir ya, selalu hadir sampai selesai. Nah, tapi mungkin benang merahnya yang bisa kita highlight di sini adalah memang kekerasan berbasis gender itu ada di tengah-tengah kita, jadi kita tidak boleh tinggal diam ya. Kita juga mungkin akan bisa juga mendapatkannya, atau mungkin orang-orang terdekat kita mendapatkannya, sehingga kita tidak bisa tinggal diam. Dan kita juga dengan ada informasi di sini, kita jadi tahu kemana apa dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pendampingan ataupun juga mengakses layanan-layanan yang bisa membantu kita atau membantu orang-orang terdekat kita ketika menghadapi kekerasan berbasis gender. Nah, mungkin sedikit saya tayangkan ulang lagi ya, tadi untuk di wilayah DKI kita bisa lihat di sini. Silakan nanti ini saya screenshot aja tadi buru-buru, biar ini mungkin teman-teman boleh screenshot lagi kalau misalnya butuh akses layanan khususnya di daerah, sekarang bukan DKI lagi ya, di apa nih? DKJ ya, DKJ Jakarta. Nah, itu ini mungkin bisa dicatat dan bisa diakses apabila ada yang membutuhkan. Dan kemudian juga untuk tadi ada di layanan dari IP ya, dari IP ini ada di 10 kota. Silakan nanti bisa di screenshot juga nih dan dicatat nomor teleponnya, sehingga apabila ada permasalahan atau isu-isu terkait kekerasan berbasis gender, mungkin bisa menghubungi
IP di nomor yang sudah diberikan di sini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, kakak-kakak. Terima kasih, Kak Nori, Kak Lilis. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Mohon izin, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semua. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.